Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Musyaifin SPDI, mahasiswa PPG Transformasi batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 250311718117. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 1 Dresi Kulon pada kelas 5 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi, subtema sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Adakah siswa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bisa melaksanakan dalam aktivitas sehari-hari. Saya minta anak Sanum untuk memimpin doa ke depan. Siap Kak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni faman thayyiba. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Setelah kita berdoa untuk memupuk rasa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia, marilah kita sejenak berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan anak-anak berdiri. Salah satu anak untuk menjadi dirijen ke depan. Saya minta Ola, silakan maju ke depan. Bagimu negeri, jiwa raga kami Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami.
Silakan anak duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu nasional, marilah kita juga memupuk jiwa kita dengan membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membaca surat Al-Ma'un. Kita mulai dengan ta'awud, kemudian basmalah, dilanjut ayat 1 sampai 7, diakhiri dengan tasdik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Setelah kita membaca surat Al-Ma'un, sebelum ke materi, kita tahu bahwa di sekitar kita ada orang yang berkecukupan, ada orang yang kurang, ya, yakni di mana orang yang berkecukupan itu termasuk kategori dermawan, yang dilakukan hendaknya bisa menggunakan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Sebaliknya, ya, orang yang kurang memiliki harta, paling tidak dia bisa melaksanakan sedekah, contohnya dengan sedekah berupa tenaga yang bisa digunakan. Paling tidak orang bersedekah itu tidak berasal dari yang dia miliki, ya. Bisa jadi, ya, dari bersedekah tersebut melalui hal-hal atau tindakan lain selain materi, ya. Itu sebelum dilanjut, ada pertanyaan yang mungkin terlintas setelah saya utarakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, Allah menentukan takdir manusia untuk menjalani hidup ini. Ada yang berkecukupan, ada yang kekurangan. Allah menyebutnya sebagai fakir miskin bagi orang yang kekurangan, dan menyebutnya orang kaya bagi orang yang cukup. Yang kedua, bagaimana sikap kalian terhadap orang yang memiliki kekurangan? Ya, apakah kita bantu ataukah kita biarkan saja? Nah, itu tergantung nanti pada diri kita bisa mengimplementasikan sedekah apa tidak. Kemudian bagaimana jika fakir miskin atau orang lain membutuhkan pertolongan kita? Apakah orang sampai kesusahan baru kita bantu, atau baru minta pertolongan baru kita bantu? Nah, itu nanti yang kita bisa mengambil sikap setelah menerima pembelajaran sedekah, mana yang baik, mana yang kurang baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, hendaknya anak-anak mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menerima pembelajaran dari Bapak Guru maupun nanti diskusi yang akan kita lakukan, anak-anak diharapkan bisa menjelaskan makna sedekah dengan benar. Jadi anak tahu sedekah itu apa. Kemudian setelah mengetahui pengertian dari sedekah, baik itu istilah maupun secara bahasa, ya,
anak-anak harus bisa menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti implementasi sedekah itu sendiri, ya. Jadi setelah tahu pengertiannya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bisa menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sedekah. Karena sedekah itu kan banyak macamnya, ya. Jadi nanti anak bisa membedakan mana yang termasuk sedekah dengan materi, mana yang sedekah dengan tenaga, ilmu, kemudian sampai senyuman, ya. Itu tujuan yang akan dicapai pada kesempatan ini. Di sini nanti anak-anak, ya, ada semacam masalah, 4 masalah, ya. 4 masalah tersebut diuraikan, kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian, ya. Ada gambar pendukung, kemudian ada ilustrasinya. Nah, ini nanti anak bisa menguraikan mana yang termasuk sedekah berupa uang atau materi, mana yang termasuk sedekah dengan tenaga, mana yang termasuk sedekah dengan senyuman, ya, mana yang termasuk sedekah dengan ilmu. Ya, sebelum ini, ya, saya akan menjelaskan, ya, bagaimana nanti kelompok terbentuk, ya. Saya bagi asesmen diagnostik, ya. Nanti tujuannya untuk mengelompokkan mana yang di kelompok A, mana yang di kelompok B, C, dan D, ya. Ini saya bagikan. Satu anak nanti akan menerima lembar jawab ini sebagai langkah awal untuk mengetahui kemampuan masing-masing anak. Anak-anak harus pahami petunjuk pengerjaannya. Silakan bacalah soal dengan cermat, kemudian jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas, ya. Kerjakan secara mandiri. Ini tujuannya untuk mengukur kemampuan awal anak, kemudian periksa sebelum dikumpulkan, periksa jawabannya kembali supaya tidak ada yang terlewat jawabannya. Silakan ditulis di baris paling bawah, ada nama, kelas, dan tanggal, ya. Selamat mengerjakan. Setelah saya koreksi, ini nanti anak saya atur sesuai nilainya. Nanti silakan berpindah ke tempat yang sesuai kelompoknya, ya. Yang pertama kelompok 1 Lian Windarti, ya. Yang kedua Alia, yang ketiga Wira, kemudian yang keempat Raka. Silakan duduk di sebelah sini, silakan. Yuk, Raka sama Wira pindah ke sini. Kamu pindah ke sini dulu. Selanjutnya kelompok kedua Risma, Shakira, Hansa sama Felisa. Di pojok sana tidak apa-apa, ya. Kelompok 1 sini, ya, kelompok 2 sini. Kemudian kelompok 3, kelompoknya Aldi, Vino, Ola sama Dita di belakang sini, kelompok 3. Ya, tinggal yang keempat di sini, ya. Yang belum berarti Elang, Aldo, kemudian Avaren sama Sanom menempati sini, ya. Silakan tempat duduknya. Dari gambar 4 tersebut nanti masing-masing akan mengerjakan salah satu, jadi tidak sama, ya. Nanti setelah menjawab dari pertanyaan yang kalian diskusikan nanti, kemudian anak-anak menyampaikan di depan, ya, menyampaikan hasil diskusi yang didapat, ya, jawaban yang didapat, ya. Silakan nanti gunakan buku paket kalian sebagai panduan dalam mengisi jawabannya, ya. Silakan dibuka yang berkaitan dengan sedekah, ya. Kelompok pertama
Salah satu anak maju ke depan. Ini. Selanjutnya kelompok kedua, silakan maju ke depan. Kelompok 3 dan kelompok terakhir. Sebelum mengerjakan ya, pahami maksud ya, perintahnya di situ ya, yang harus dilihat. Pertama, kalian bisa melihat ilustrasi tersebut ya, menggambarkan tentang apa, ada kaitannya dengan aktivitas sedekah ya. Yang kemudian nomor 2, kenapa aktivitas tersebut bernilai sedekah, alasannya apa ya. Yang ketiga, ilustrasi gambar tersebut termasuk kategori sedekah yang mana ya, apakah berkaitan dengan sedekah uang atau materi ya, yang kedua berkaitan dengan ilmu, yang ketiga tenaga atau dengan senyuman. Silakan nanti disesuaikan dengan ilustrasi yang diterima masing-masing kelompok. Kemudian yang keempat, apakah aktivitas tersebut bisa dilaksanakan di masyarakat? Apa yang harus diperhatikan supaya dapat terlaksana dengan baik? Sudah jelas, silakan dikerjakan. Salah satu menulis ya, ada salah satu yang diskusi mencari jawabannya. Ya, ini kamu bisa menceritakan ya, yang ini apakah dia termasuk kategori yang mana, sedekah yang mana, pakai uang atau pakai materi ya, seperti itu ya. Itu kan bisa dijelaskan di dalam tadi kan omsetnya ratusan juta, berarti apa yang dia diperoleh penghasilannya berupa bisa, uang tersebut kan bisa digunakan untuk itu bisa digunakan seperti itu. Gambarnya kan seorang perempuan baru pulang dari kuliahnya kan, dia memanfaatkan sebuah ruangan karena di desanya kan tidak ada sekolah, jadinya dia kasihan terhadap anak-anak yang butuh akses pendidikan tidak ada. Dia memanfaatkan sebuah ruangan di balai desa, kemudian dia mengajak anak-anak untuk belajar bersama. Lah, tindakan Ibu Amalia tersebut apakah termasuk sedekah? Jika iya, ya, termasuk sedekah yang mana? Ya, itu. Ya, ini untuk pertanyaan selanjutnya, ini kategori sedekah apa. Lihat, aktivitas itu bisa dilaksanakan, apa yang harus diperhatikan supaya dapat terlaksana dengan baik, caranya bagaimana ya. Karena diskusi sudah terlaksana dengan baik, saya minta perwakilan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan berempat. Sebentar. Sudah di sana. Salah satu ngomong. Sebentar. Silakan. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. 1. Apakah aktivitas yang dilakukan tokoh dalam ilustrasi cerita tersebut sedekah? Iya, karena termasuk sedekah materi. Ya, selanjutnya yang kedua. Sebentar. Kenapa? Nah, bisa. 2. Kenapa aktivitas tersebut bernilai sedekah? Apakah asalnya? Karena memberikan ikan lele kepada warga yang kesusahan. Ya, selanjutnya.
Nomor 3. Ilustrasi gambar tersebut termasuk kategori sedekah apa? Gambar tersebut merupakan sedekah harta atau makanan. Ya, selanjutnya. Apakah aktivitas tersebut bisa dilaksanakan di masyarakat? Apa harus diperhatikan supaya dapat terlaksanakan dengan baik? Iya, membiasakan sedekah dengan uang kecil supaya menjadi kebiasaan. Hal itu akan terasa ringan dibanding sedekah dengan uang banyak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan kembali. Selanjutnya kelompok 2 silakan memaparkan hasil diskusinya. Ya. Silakan perkenalkan kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Soal 1. Apakah aktivitas yang dilakukan tokoh dalam ilustrasi cerita termasuk sedekah? Iya, itu termasuk sedekah. Kenapa aktivitas tersebut bernilai sedekah? Apa alasannya? Alasannya karena itu termasuk sedekah tenaga. Ya, selanjutnya. Ilustrasi gambar tersebut termasuk kategori sedekah apa? Sedekah kekuatan atau tenaga. Apakah aktivitas tersebut bisa dilaksanakan di masyarakat? Apa yang harus diperhatikan supaya dapat terlaksanakan dengan baik? Iya, membantu orang yang kesusahan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Oke. Nanti kamu semua hilang. Agak geser dikit ya supaya tidak ke depan, maju ke depan, biar tidak di depan ini. Ya. Coba geser dikit, geser sini ya. Supaya tidak ini loh, tidak silau. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal 1. Apakah aktivitas yang dilakukan tokoh dalam ilustrasi cerita tersebut sedekah? Iya, karena termasuk sedekah ilmu kepada anak-anak desa. Kenapa aktivitas tersebut bernilai sedekah? Apakah alasannya? Karena Amelia sudah mengajar anak-anak desa. Ilustrasi gambar tersebut termasuk kategori sedekah apa? Sedekah ilmu. Apakah aktivitas tersebut bisa dilaksanakan di masyarakat? Apa yang harus diperhatikan supaya dapat terlaksanakan dengan baik? Bisa belajar sungguh-sungguh supaya memiliki ilmu yang luas sehingga bisa menyampaikan ilmu dengan benar. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Tepuk tangan buat kelompok 3. Gantian ya, gantian ya. Iya, gantian. Ada yang mengenalan, ada yang itu. Tidak jadi satu. Ya. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok 4. Perkenalan dulu. Ya, silakan. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang kami lakukan. Ya. Soal 1. Apakah aktivitas yang dilakukan tokoh dalam ilustrasi cerita termasuk sedekah? Iya, karena termasuk sedekah senyuman. Soal 2. Kenapa aktivitas tersebut bernilai sedekah? Apa alasannya? Karena Fandi menyapa tetangga diikuti dengan senyuman dan tidak milih-milih siapa yang disapa terlebih dahulu.
Soal 3, ilustrasi gambar tersebut termasuk kategori sedekah apa? Sedekah dengan senyuman. Soal 4, apakah aktivitas tersebut bisa dilaksanakan di masyarakat? Apa yang harus diperhatikan supaya dapat terlaksana dengan baik? Bisa selalu berpikiran positif supaya kita bertemu dengan orang lain merasa senang, sehingga kita terbiasa menegur sapa pada orang lain. Ya, terima kasih buat kelompok terakhir, tepuk tangan. Dari keempat ilustrasi tersebut dihasilkan jawaban yang luar biasa dari anak-anak. Tepuk tangan buat kita semua. Dari saya jelaskan dari awal ya. Ini ada seorang pemuda, seorang pengusaha ya. Dari jawaban kelompok 1 tadi sudah jelas ya, sudah benar, termasuk sedekah dengan uang karena memiliki penghasilan atau omset yang sampai ratusan juta. Ya, seorang pemuda bernama Ardi tersebut menggunakan sebagian uangnya untuk sedekahkan. Bagaimana supaya sedekah ini terasa mudah, terasa ringan tanpa paksaan? Yakni dimulai dengan yang kecil-kecil dulu, seperti yang disampaikan kelompok 1 tadi ya. Dari mengeluarkan uang kecil tapi setiap hari itu nanti akan sama-sama apa? Seperti sedekah yang uang banyak sekaligus ya. Nah, itu untuk masalah yang pertama. Selanjutnya gambar ilustrasi yang kedua tentang seorang kakek yang mengangkut hasil dari perkebunan ya, tiba-tiba mogok dan ada sekelompok pemuda habis bermain sepak bola. Nah, ini termasuk sedekah tenaga ya, tidak mungkin diberikan uang ya. Sedekah yang diberikan anak desa tersebut ya, itu kalau bisa dijadikan kebiasaan, manakala ketika melihat seseorang yang kesusahan itu tidak harus diminta terlebih dahulu, tapi ada kesadaran hal itu akan lebih mudah melaksanakan yang namanya sedekah dengan tenaga. Harus terbiasa peka terhadap lingkungan yang ada di masyarakat. Kalau ada orang kesusahan, segera dibantu ya. Selanjutnya yang ketiga ya, berkaitan dengan ada seorang perempuan yang telah lulus dari kuliah ya, kemudian pulang dari kuliah mengajar di desa yang akses pendidikannya sangat kurang, minim ya. Dia merasa kasihan terhadap anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan sejak dini ya. Nah, ini termasuk sedekah ilmu sesuai yang disampaikan kelompok 3 tadi ya. Nah, bagaimana caranya supaya sedekah ilmu bisa dilaksanakan? Salah satunya rajin belajar dulu ya, giat belajar. Ketika sudah belajar giat, mendapatkan ilmu banyak, kemudian disampaikan ya. Nah, ini untuk mencapai sedekah yang baik itu harus didasari dengan langkah yang baik dulu ya, yang benar dulu, supaya apa? Ketika menyampaikan ilmu yang disampaikan itu benar, tidak menyesatkan ya. Itu caranya melaksanakan sedekah ilmu di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok 4, sedekah dengan senyuman. Nah, ini juga sama saja ya, bisa dilaksanakan itu kita dengan orang lain itu berpikiran positif ya. Semua yang kita temui ya, itu kita hendaknya berpikiran positif terlebih dahulu, supaya apa? Bisa timbul rasa senang, kemudian bisa menyapa orang tersebut, apalagi tetangga kita, saudara teman kita. Ini
penjelasan tentang orientasi masalah yang keempat ya. Dari keempat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sedekah ya, yakni ada pemberian dari sebagian harta kita ya, harta kita berupa bantuan dan lainnya ya, seseorang kepada orang yang membutuhkan ya, dengan tujuan apa? Salah satunya mencari ridho Allah. Sedekah tidak hanya bentuk uang ya, tadi ada yang berupa barang, kemudian ada tenaga, bahkan sampai senyuman kepada orang lain. Nah, itu pengertian sedekah. Kemudian dalil yang menjelaskan sedekah di mana, Pak? Ya, ada tertera pada surat Al-Baqarah ayat 177. Wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firriqab ya. Kurang lebihnya itu ayat yang menjelaskan tentang sedekah, berbagi. Artinya bagaimana? Memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Berarti harta tersebut harta yang kita sukai. Jangan sampai kita memberi yang kita tidak sukai. Contoh, salah satunya makanan sudah tidak layak makan kita berikan orang lain. Itu baik apa tidak? Tidak kan? Harusnya yang kita sukai. Misalnya kita mempunyai roti itu roti kesukaan kita potong sedikit untuk diberikan kepada orang lain. Itu yang baik, yang disukai, bukan yang tidak kita sukai. Atau yang sisa itu tidak boleh, tidak baik untuk orang lain ya. Selanjutnya, dari masalah tadi anak-anak bisa menyimpulkan bahwa macam-macam sedekah dikelompokkan menjadi 4, ada yang sampai 5 juga. Tapi di sini ya yang lebih sering ya kita jumpai, yang pertama sedekah dengan uang, materi. Yang kedua sedekah dengan ilmu. Contohnya ada seorang guru ngaji ya, di situ mengaji di musola misalnya, itu juga termasuk sedekah. Yang ketiga sedekah tenaga. Nah, itu menjadi misalnya di gambar tersebut menjadi relawan ketika ada bencana, ikut membantu memindahkan bantuan ke tempat di mana bencana terjadi. Nah, itu menjadi relawan. Itu termasuk sedekah dengan tenaga. Yang keempat sedekah dengan senyuman. Setiap bertemu dengan orang yang kita kenal hendaknya menunjukkan sikap atau dengan senyuman ya, dengan senyuman atau dengan paling tidak dengan sapaan ya. Itu yang diajarkan oleh agama kita ya. Setelah anak-anak mengetahui tadi ya, dari pengertian kemudian ada macamnya, yang terakhir manfaat sedekah ya. Yang pertama salah satunya mendekatkan diri kepada Allah ya. Kemudian manfaat untuk orang lain, itu kan tadi manfaat untuk diri kita sendiri. Kalau untuk orang lain, membantu orang yang membutuhkan. Nah, kemudian ketiga, membersihkan harta dan menjauhkan sifat kikir. Itu manfaat yang kembali kepada diri kita. Yang keempat, membuka pintu rezeki. Itu ya manfaat yang kepada diri kita. Yang kelima, meringankan beban orang lain. Itu termasuk manfaatnya kepada orang lain. Kemudian yang keenam terakhir, mempererat tali persaudaraan ya. Itu manfaat yang didapat ketika seseorang bersedekah. Setelah pemaparan hikmah dan manfaat sedekah, nah ini ada tugas selanjutnya, yakni evaluasi. Setelah anak-anak berdiskusi, kemudian saya terangkan, menjelaskan tentang apa itu sedekah, manfaatnya.
nanti kembali ke tempat semula untuk melaksanakan evaluasi secara mandiri ya, tidak berkelompok lagi. Silakan ke tempat duduknya masing-masing. Tulis namanya di bawah tulisan sedekah. Oke. Kemudian dituliskan nomor absennya. Sebelum mengerjakan, silakan membaca basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillah. Silakan anak-anak mengerjakan sendiri, waktunya 5 menit. Setelah itu nanti dikumpulkan. Itu sudah selesai, silakan anak-anak mengumpulkan ke depan. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita akan merefleksikan kegiatan dari awal sampai akhir. Yang pertama, pertanyaannya, apa perasaanmu ketika kamu melihat atau melakukan perbuatan sedekah? Senang ya, tidak mungkin kita bersedekah didasari rasa tidak senang, itu nanti akan tidak sampai pahalanya kepada kita. Selanjutnya yang kedua, seberapa penting sedekah bagi dirimu? Apakah yang pertama tidak penting, biasa saja, sangat penting? Nah, sangat penting. Yang ketiga, apakah ada tantangan atau hal yang membuatmu sulit bersedekah? Nah, setelah kita merefleksikan kegiatan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan yang akan datang, yakni di bab yang selanjutnya tentang berkaitan dengan hikmah zakat, kemudian ada infak, yang terakhir sedekah. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.